CEO Pramac yang juga pemilik tim Pramac Racing, Paolo Campinotti, memberikan kode bahwa pihaknya tak mau melepaskan Jorge Martin ke Ducati Lenovo Team di MotoGP 2023. Hal ini ia nyatakan kepada La Gazzetta dello Sport usai melihat performa Martin yang bombastis dalam musim debutnya di kelas para raja tahun ini. Campinotti juga menyatakan stabilitas timnya dalam beberapa musim ke depan bakal sangat krusial. Pasalnya, skuad asal Italia ini baru saja diguncangkan oleh keputusan sang manajer tim Francesco Guidotti yang memilih hengkang ke Red Bull KTM Factory Racing untuk memegang jabatan yang sama. Campinotti terkejut atas keputusan Guidotti ini yang diambil pada November lalu, tak lama setelah MotoGP 2021 berakhir di Valencia. Campinotti kelabakan mencari penggantinya, apalagi sulit menemukan sosok pemimpin berpengalaman di MotoGP saat ini, karena kebanyakan sudah nyaman di tim masing-masing. Meski begitu, Campinotti akhirnya menggait Claudio Calabresi yang selama 3 musim terakhir menjadi manajer tim Octo Pramac Moto-E dan pernah jadi direktur komersial Eni Refining. Calabresi akan dibantu oleh Fonsi Nieto yang musim depan resmi naik pangkat dari pelatih balap tim menjadi sports director. Musim ini Pramac Racing juga tampil garang. Mereka mengoleksi 8 podium berkat Jorge Martin dan Johan Zarco. Mengingat Zarco akan berusia 31 tahun pada 2022, Martin pun mulai digosipkan akan pindah ke Ducati Lenovo Team pada 2023 untuk menggantikan Jack Miller. Namun Campinotti bertekad mempertahankan rider Spanyol itu. Seperti yang diketahui, Rossi pernah membela Ducati tim di MotoGP 2011 dan 2012. Sayangnya di sana ia justru paceklik kemenangan dan gelar dunia. Saking buruknya pengalaman, Rossi menyebut masa-masa itu nyaris membuatnya ingin pensiun dalam usia 33 tahun. Uniknya, kini Rossi dan Ducati menjalin kerjasama. Mengingat anak didiknya, Pecco Bagnaia, bernaung di tim yang dulu ia bela. Tak hanya itu, ia juga menurunkan tim balap VR46 Racing Team yang merupakan tim satelit Ducati. Atas alasan inilah banyak pihak ingin Rossi suatu saat nanti menjajal Desmosedici meski kini sudah pensiun. Melihat Ducati yang berkasa sepanjang 2021 meraih 24 podium lewat 5 dari 6 ridernya, Domenicali yakin Rossi bakal tampil kompetitif dengan Desmosedici masa kini ketimbang Desmosedici 1 dekade lalu. Namun Domenicali tak bisa menjamin uji coba Ducati dan Rossi akan terwujud. Mengingat The Doctor merupakan legenda dan ikon Yamaha. Ia menyebut bahwa gelaran ini sepenuhnya merupakan wewenang dalinya. Uniknya, dalinya sendiri sempat menyatakan bahwa uji coba ini hanya akan terwujud jika Rossi sendiri yang meminta. Bagnaia yang jadi runner-up 2021 merebut kemenangan pertamanya di MotoGP dalam balapan yang digelar pada tengah September lalu tersebut. Ia start dari pole, memimpin balapan sejak lap pembuka, namun ditempel ketat oleh Marc Marquez, 8 kali juara dunia yang selama ini juga dikenal sebagai Raja Aragon. Pada 3 lap terakhir, keduanya pun 7 kali menjalani aksi saling salib yang menegangkan. Namun Bagnaia akhirnya keluar sebagai pemenang. Rider Italia ini menyebut kemenangan itu bagaikan titik balik dari kiprahnya musim ini. Karena sejak itu ia justru lebih rileks dan mampu menekan Fabio Quartararo dalam perebutan gelar dunia. Pembalap berusia 24 tahun ini pun meyakini bahwa perasaan bersenang-senang ini harus ia pertahankan sepanjang 2022 jika benar-benar ingin merebut gelar dunia. Ia juga mengaku yakin bahwa inilah rahasia Rossi hingga bisa meraih 9 gelar dunia Grand Prix dan bahkan punya karir yang sangat panjang. Bagnaia memang jadi salah satu rider yang dijagokan merebut gelar pada 2022. Sayang, ia tak akan lagi berbagi lintasan dengan Rossi yang sudah pensiun November lalu. Namun Bagnaia yakin bahwa Rossi yang kini banting setir ke balap mobil akan tetap memberi dukungan moral bagi seluruh anggota VR46 Riders Academy. Sejak 2013, rider Honda yang mampu merebut gelar memang hanya Marquez. Selain itu, belum ada lagi rider Honda lain yang memenangi balapan sejak Cal Crutchlow di Argentina pada 2018.
Para rival pun kerap menyebut tanpa Marquez, Honda bakal kesulitan kompetitif. Namun manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, selalu gigih membantah. Meski begitu, semua terbukti ketika Marquez harus absen semusim sepanjang 2020 akibat patah tulang lengan. Honda pacokli kemenangan untuk pertama kali sejak 1981. Dan hanya Alex Marquez yang mampu naik podium. Honda baru kembali menang pada Juli lalu. Uniknya juga lewat Marquez sendiri di trek favoritnya Sachsenring. Menurut Stoner, sulitnya rider Honda lain untuk tampil kompetitif diakibatkan Honda yang terlalu fokus pada arahan Marquez tanpa mau terbuka pada masukan 3 rider lainnya. Stoner pun menyatakan bahwa mentalitas ini bahkan sudah dimiliki Honda sejak ia masih menjadi test rider mereka, yakni pada 2013 hingga 2015. Stoner menyebut bahwa Marquez dan timnya melakukan kesalahan pada beberapa tahun pertama. Marquez kuat pada pengereman, jadi Honda membuat motor yang hanya kuat pada pengereman. Padahal harusnya menurut Stoner pengembangan motor itu selalu soal kompromi. Ketika motor punya satu kekuatan besar, maka area lain bakal sangat lemah. Stoner juga mengaku saat ia masih jadi test rider Honda, ia diminta hanya fokus mengevaluasi fase pengereman dan stabilitas pengereman, yakni titik kuat Marquez. Alhasil pembalap Honda lain pun kesulitan naik podium. Menurut Stoner, Marquez menjuarai MotoGP 2013 dan 2014 karena lihai dalam menutupi masalah motor RC213V. Indonesia untuk kali pertama akan menyelenggarakan ajang tertinggi motor balap yakni MotoGP pada 2022 mendatang. Sirkuit Jalan Raya Internasional Mandalika di Nusa Tenggara Barat dipilih sebagai venue-nya. Bahkan dari kalender MotoGP di laman resminya, sirkuit Mandalika sudah terdaftar dan telah ditentukan tanggal pastinya. Tercatat bahwa MotoGP Indonesia 2022 akan digelar pada pekan kedua 20 Maret 2022. Tentu ini akan menjadi perhatian besar bagi seluruh pecinta balap motor di Indonesia. Namun tak bisa dipungkiri penyelenggaraan ajang ini masih berada di tengah kondisi pandemi COVID-19. Melihat hal itu, pemerintah mengupayakan sedemikian rupa agar penonton tetap dapat menikmati ajang tersebut, namun tetap aman dari segi kesehatan. Maka diterapkannya protokol kesehatan yang salah satunya pembatasan jumlah penonton. Sebelumnya, Polda NTB memprediksi kapasitas yang diizinkan di sirkuit ini adalah 100.000 orang. Namun pada Rabu lalu pihak pemerintah yang diwakilkan Kemenkominfo mengonfirmasi pembatasan diberlakukan hanya untuk 50.000 penonton. Kendati demikian, Usman tetap memperhatikan antusias besar masyarakat yang tidak kebagian tiket di hari H. Salah satunya dengan mendirikan layar besar di beberapa titik untuk menayangkan balapan yang berlangsung. Itu tadi informasi mengenai MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. See ya!